Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang di materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya adalah ikatan kimia. Jadi ikatan kimia nanti berkaitan dengan materi berikutnya. Materi berikutnya ini larutan elektrolit. Nah, kaitannya bagaimana? Jadi kan ikatan kimia kan ada dua, ikatan ionik dan kovalen. Nah, ionik kemarin, ikatan ionik kemarin apa? Masih ingat nggak? Logam sama logam tambah non logam. Oke. Nah, ikatan ionik itu umumnya menghantarkan arus listrik. Serah terima. Menghantarkan arus listrik. Arus listrik. Nah, selanjutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu logam dan non logam, ya kan? Non logam. Nah, ikatan kovalen, ya ikatan kovalen itu ada dua ya. Apa kemarin? Ikatan Polaritas, ikatannya sama ikatan apa? polaritas. Kovalen apa? Ikatannya sama polaritas. Ikatan polar dan Polaritas. ikatan polar dan Polaritas. ikatan kovalen polar dan non polar. Oh, Ya, polar dan non polar. Oke. Bedanya apa polar sama non polar? Dilihat di sini. Nah, jadi dilihat di sini tadi ya. Jadi 1A tadi kan logam atau non logam? Kecuali ini. Nah, ini termasuk non logam. Nah, jadi ini non logam. Nah, karena dia non logam, ketika bersenyawa dengan sesama non logam dia membentuk kovalen. Nah, ini polar itu adanya nanti ada istilah perbedaan kemarin apa? Perbedaan elektronegativitas. Nah, jadi ada perbedaan elektronegativitas. Intinya kalau di sebelah kanan, sebelah kiri ya, kiri tangan ya, itu elektropositif, dia mudah sekali membentuk ion positif. Nah, di sebelah sini, di sebelah kanan itu sangat elektronegatif. Jadi ketika sangat elektro yang sebelah kiri sangat elektropositif, yang sebelah kanan sangat elektronegatif. Nah, itu terjadinya perbedaan elektronegativitas. Jadi nanti membentuk ikatan kovalen polar. Contohnya adalah di sini ada Fuji color berwarna indah astaga. Nah, jadi ketika ada H ketemu Cl, berarti kan ada elektropositif sama elektronegatif. Nah, itu membentuk ikatan kovalen polar. Contohnya ikatan kovalen polar itu ada contohnya HCl. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini yang elektropositif, ini yang elektronegatif. H ketemu Cl. Nah, namanya kovalen polar. Nah, kalau non polar kebalikannya, tidak ada perbedaan elektronegativitas. Jadi contohnya itu adalah CH4. Nah, itu non polar. Ada lagi PCl5. Itu juga non polar karena P itu letaknya di sebelah sini, daerah apa? Ya, daerah sini 6A. Ya. Dan ketemu Cl sama-sama elektronegatif. Jadi kovalen non polar. CH4, C itu di sebelah golongan ini. Nah, sebelah ini. Jadi sama-sama tidak ada perbedaan elektronegativitas. Jadi dia non polar, ya. Nah, kaitannya di sini dengan apa? Elektrolit dan non elektrolit. Nah,
Kovalen polar itu ya, di sini dulu ya. Ionik ya, ionik itu contohnya itu NaCl. Ya, tadi kan ini kan logam sama non logam. Ya. Terus ada lagi FeBr2. Nah, karena apa ya? Ionik itu menghantarkan arus listrik, maka dia dikatakan dengan ikatan elektrolit. Senyawa elektrolit ya. Nah, jadi menghantarkan arus listrik namanya senyawa elektrolit. Jadi ikatan kimia itu kan ada ionik. Nah, ionik itu contohnya ini, contoh senyawanya ini. Nah, namanya senyawa ionik. Nah, senyawa ionik itu menghantarkan arus listrik sehingga dinamakan senyawa ataupun larutan elektrolit. Ya, gitu ya. Nah, sedangkan kovalen itu yang di sini yang polar itu menghantarkan listrik. Nah, yang ini tidak. Nah, sehingga ini namanya kalau menghantarkan elektrolit. Nah, yang ini kalau tidak menghantarkan namanya bisa dipahami ya. Nah, kenapa dia itu bisa menghantarkan yang satunya? Yang satu bisa menghantarkan, yang satunya tidak bisa menghantarkan. Karena apa? Jadi listrik itu komponennya apa toh? Dia adanya listrik itu karena ada komponen sederhana listrik apa? Arus listrik. Ya apa? Listrik. Ya, komponennya apa? Ya, sumber listrik paling sederhana apa? Besi. Sumber energi listrik yang paling sederhana. Matahari. Paling sederhana matahari. Paling sederhana, kalian bisa memanfaatkan energi listrik itu dari mana? Bisa menggunakan energi listrik. Paling sederhana. Baterai. Paling sederhana paling kecil. Ya kan dari baterai kan bisa dibuat apa? Radio, bisa dibuat mainan. Nah, itu kan listrik ya. Jadi dari baterai itu kan ada positif sama negatif. Baterai kan ada positif sama negatif. Nah, karena ada punya positif sama negatif, nah terbentuklah arus listrik. Nah, begitu juga dengan ini. Kenapa dia menghantarkan arus listrik? Karena ya terbentuk ion positif dan negatif. Jadi NaCl ketika dilarutkan dalam air semuanya terbentuk menjadi ion positif sama negatif. Menjadi begini, Na plus ditambah Cl min. Nah, semuanya menjadi ion. Ada positif, ada negatif. Nah, begitu juga dengan ini. Contoh HCl. Nah, ini namanya H plus ditambah Cl min. Semuanya berubah menjadi ion. Nah, selain itu elektrolit juga ada ya, elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu ada sebagian yang berubah menjadi ion, ada sebagian yang tidak. Nah, jadi gitu. Contohnya adalah NH3. Nah, kalau non polar berarti sebaliknya. Berarti dia tidak berubah menjadi ion. Ketika dilarutkan dalam air tidak berubah menjadi ion. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu sedikit tentang larutan elektrolit dan